Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai dakwah Nabi periode Mekah, dan hari ini kita akan belajar mengenai dakwah Nabi periode Madinah. Langsung saja ke materinya. Dalam materi ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama ada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah, dakwah Rasulullah periode Madinah, hikmah dakwah Rasulullah periode Madinah, dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan dakwah di Madinah. Oke, yang pertama ada pengertian hijrah. Hijrah ini merupakan pindahnya dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan ketenangan, menghindari kecaman, kehidupan yang lebih baik, dan kenyamanan dalam beribadah untuk menyerahkan dakwah. Hijrah Rasulullah ini terjadi pada tanggal 6 Juli 622 Masehi atau 2000 awal 1 Hijriah. Upaya untuk keluar dari tekanan fisik dan mental yang dilancarkan kaum kafir Quraisy berupa fitnah, pengasingan, embargo ekonomi, dan penyiksaan-penyiksaan, bahkan adanya pemboikotan bangsa Quraisy kepada Bani Hashim dan Muthalib. Apa sih yang menjadi faktor pendorong hijrahnya Nabi ke Madinah? Yang pertama ada rencana pembunuhan Nabi oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy saat itu khawatir jika Islam berkuasa di Madinah sehingga mereka berencana membunuh Rasulullah sebelum hijrah. Dan yang kedua, Madinah itu tempat kota strategis untuk mengamalkan Islam. Jadi pada tahun 621 Hijriah datang 13 penduduk Madinah menemui Nabi, dan tahun 622 datang 73 suku Aus dan Kharaj ke Mekah dan Yashrib yang strategis memerlukan pemimpin. Kemudian apa saja sih yang dilakukan Rasulullah ketika sudah sampai di Madinah? Yang pertama ada mendekatkan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya ada hikmah dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama ada persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Yang kedua adalah persatuan dan saling menghormati antar agama. Yang ketiga adalah mengembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah. Yang keempat, memahami bahwa umat Islam harus berpegang pada aturan Allah. Yang kelima, memahami dan menyadari bahwa kita wajib menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia. Dan yang keenam, yang terakhir adalah mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya ada sikap dan perilaku yang mencerminkan dakwah di Madinah. Yang pertama ada mengimani bahwa Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencintai Rasulullah dan mengamalkan sunnahnya. Yang ketiga, gemar membaca buku sejarah nabi-nabi untuk diteladani. Dan yang terakhir adalah memelihara silaturahim dengan sesama manusia. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Ibu sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dibaca-baca lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan